Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Senang sekali kita bertemu lagi di semester yang baru. Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya lihat partisipan sudah hampir sama dengan absen kita. Baik, kita mulai saja pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita sedang berada di kelas media dan gender. Semoga teman-teman sudah berada di kelas yang tepat. Jadi tidak salah masuk kelas nih, kita berada di kelas media dan gender. Apa kabar semuanya? Apakah sedang di masa pandemi ini semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, Alhamdulillah sehat. teman-teman diharap walaupun kita perkuliahan online tetap menjaga kesehatan. Nah, saya langsung saja share screen untuk presentasi mata materi kita pagi ini. Oke. Mata kuliah media dan gender. Kalau teman-teman lihat di buku panduan, mata kuliah media dan gender merupakan salah satu mata kuliah wajib di jurusan ilmu komunikasi. Dan pada pertemuan pertama, kita khusus membahas perbedaan seks dan gender. Oke. Capaiannya apa dari pembelajaran ini adalah pada akhirnya teman-teman mampu untuk menganalisis permasalahan gender di media massa dan menuangkannya dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, sebelum kita mampu membuat satu artikel ilmiah, mengidentifikasi masalah gender, nah di pertemuan pertama capaian kita adalah mampu dulu ini untuk menjelaskan pengertian dan perbedaan seks dan gender. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini teman-teman mampu menjelaskan dan membedakan perbedaan antara seks dan gender. Oke, jadi saya sudah bagikan link kepada teman-teman untuk menjawab. Ketika pertama kali kita mendengar kata seks, atau pertama kali ditanyakan apa itu seks, apa respon dari teman-teman? Mungkin itu bentuknya padanan kata yang sesuai, atau apa kira-kira. Jadi silakan teman-teman untuk membuka link Mentimenternya atau bisa di kode 43200630. Apa itu seks? Saya mau lihat respon dari teman-teman pertama dulu. Oke, sudah ada yang merespon. Seks, jenis kelamin. Kemudian, apa lagi nih yang lain nih responnya? Kita masih tunggu. Oke, hubungan intim, perbedaan kelamin. Perbedaan jenis kelamin, baik hubungan intim laki-laki dan perempuan. Oke, terima kasih responnya teman-teman. Kita balik lagi ke slide kita tadi. Jadi apakah itu seks? Apakah perspektif teman-teman tadi sudah mendekati definisi dari seks? Nah, seks itu ternyata adalah alat kelamin mengacu pada sifat-sifat biologis yang secara kasat mata berbentuk fisik dan digunakan untuk mendefinisikan manusia sebagai perempuan atau laki-laki.
Jadi kalau perempuan kita mau bilang secara fisik kita identifikasinya dari apa nih? Memiliki payudara. Ya. Kemudian memiliki vagina. Sedangkan misalnya laki-laki kita identifikasinya dari penis, dari apa nih, jakun. Tapi kalau kita bilang dari jenggot, dari kumis, ternyata ciri tersebut bisa saja muncul pada perempuan. Artinya ciri fisik yang sangat kuat untuk mendefinisikan laki-laki dan perempuan adalah alat kelaminnya tadi. Kemudian kalau kita bilang faktor hormonal akan mempengaruhi banyaknya rambut yang tumbuh pada tubuh manusia, tidak bisa secara kuat mendefinisikan jenis kelamin. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, gender. Tadi dari awal kita sudah bilang kita harus mampu membedakan seks dan gender. Berarti seks dan gender itu secara tidak langsung sudah diarahkan kita untuk berpikir bahwasanya hal tersebut adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau selama ini kita berpikir gender sama saja dengan seks, artinya ya gender itu apa? Laki-laki, perempuan. Ternyata bukan. Gender itu adalah peranan, perilaku, kegiatan yang dikonstruksikan secara sosial yang dianggap oleh masyarakat sesuai. Kita harus garis bawahi ini sesuai untuk laki-laki dan perempuan. Jadi misalnya maskulin itu sesuainya untuk laki-laki, feminin itu sesuainya untuk perempuan. Itu karena apa? Karena konstruksi sosial. Jadi ketika kita ketemu laki-laki yang tidak maskulin, kita akan merasa bahwasannya dia tidak sesuai atau ada yang salah pada dirinya. Gitu teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Mbak. Oke, silahkan. Izin bertanya, Mbak. Ya. Saya cukup tertarik dengan kata sesuai yang sudah dijelaskan pada PPT tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah konteks sesuai dalam untuk menentukan laki-laki atau perempuan bertindak atau berperilaku dalam masyarakat itu didasarkan pada standar yang seperti apa, Mbak? Karena kalau kita melihat standar yang ada di dunia ini banyak sekali, Mbak. Ada standar dalam menurut agama Islam, ada standar menurut hukum, ada standar menurut adat dan istiadat. Nah, menurut Mbak, standar seperti apa sih yang perlu kita ikutin untuk masuk dalam kategori sesuai tersebut, Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih Aryan. Pertanyaannya bagus sekali, teman-teman. Ketika kita kata-kata sesuai ini sangat subjektif ya. Sangat subjektif, sangat berpengaruh di mana kita berada. Budaya akan mempengaruhi, agama yang dianut akan mempengaruhi, kebijakan pemerintah akan mempengaruhi, apa yang kita pelajari di sekolah, apa yang dikatakan pemuka agama akan mempengaruhi hal-hal yang dianggap sesuai. Jadi, misalnya kita ketemu laki-laki yang tidak bekerja di sektor publik. Menurut kita, oh itu tidak sesuai. Atau kita ketemu misalnya perempuan yang bekerja sebagai tambal ban. Oh tidak sesuai, perempuan tuh harusnya di dapur aja mengasuh. Padahal secara kemampuan, dia memiliki kemampuan yang sama. Hanya saja pembatasan sosial terhadap apa yang pantas untuk laki-laki dan apa yang pantas untuk perempuan akhirnya membatasi ruang gerak karena dianggap kesesuaian antara peranan tadi, gender tadi, terhadap satu jenis kelamin. Begitu ya, Aryan? Siap, Mbak. Terima kasih. Baik, oke. Kita lanjut. Nih, untuk menjawab lagi mungkin pertanyaan Aryan tadi, kita akan lihat video. Silakan teman-teman simak ya.
Oke. Nah, tadi juga disebutkan bagaimana kebijakan politik akhirnya juga mempengaruhi peranan gender. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang perempuan yang mau masuk ke legislatif atau mau bergabung di politik, kita beranggapan apa mungkin ya perempuan yang katanya lebih emosional dibanding laki-laki yang lebih rasional mampu menjadi pengambil kebijakan. Nah, itu hal tersebut terjadi karena konstruksi sosial yang menganggap ada peranan-peranan gender tertentu yang hanya cocok, hanya sesuai dilekatkan pada jenis kelamin tertentu. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah membedakan seks dan gender, maka kita akan mengelompokkan seks atau jenis kelamin berdasarkan perempuan, laki-laki, dan transseksual. Oke. Apa itu transseksual? Ada yang bisa menjawab? Kalau perempuan, laki-laki, kita sering ketemu nih. Atau kita bisa secara langsung mengidentifikasi jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Nah, sekarang ternyata jenis kelamin itu ada yang namanya transseksual. Teman-teman di sini ada yang cukup sering nggak dengar istilah transseksual secara sosial ataupun di media? Baik, sekarang saya tanya, apa teman-teman kenal sama Lucinta Luna? Kenal? Kenal, Mbak, tahu. Ya. Kalau kenal mungkin enggak ya? Tahu. Oke. Iya, Mbak, tahu. Nah, itulah transseksual. Jadi ketika seseorang mengubah jenis kelaminnya, artinya berbeda dengan apa yang dilahirkan. Dia lahirnya punya penis. Kemudian dia mengubah identitas seksualnya tidak berpenis. Maka dia bukan kita kategorikan perempuan, juga bukan kita kategorikan laki-laki karena dia sudah mengubah jenis kelaminnya, tapi kita kategorikan sebagai transseksual. Dan kita mau bilang dari perspektif yang sangat banyak, perspektif HAM, agama, dan lain-lain nanti akan bentrok. Setidaknya kita tahu bahwasanya ada kelompok orang yang mendefinisikan dirinya bukan berdasarkan jenis kelamin laki-laki perempuan, tapi sebagai seorang transseksual. Dan di negara kita mungkin belum ada nih di KTP istilahnya jenis kelamin transseksual. Nah, itu belum ada karena kultur kita, aturan kita belum memberikan hak warga negara untuk melakukan hal tersebut. Gender pun juga demikian. Gender ada yang namanya feminin. Jadi kalau perempuan pakai rok atau perempuan suaranya lemah lembut, perempuan apalagi nih kalau kita mau bilang feminin. Bagaimana kita mencirikan feminin? Bagaimana nih teman-teman kita mencirikan feminin? Lemah lembut, sedangkan maskulin, misalnya macho, gagah, kalau ngomong tegas dan lain-lain. Dan kita selalu merujuk sifat-sifat tertentu pada jenis kelamin laki-laki. Dan ternyata ada juga yang namanya androgen. Androgen pernah juga nggak teman-teman dengar? Belum ya? Jadi kalau Belum, Mbak. Belum pernah. tapi kalau ketemu cewek tomboy, cowok kemayu, pernah ketemu ya teman-teman ya? Pernah, Mbak. Nah, Mbak. Nah, jadi ada kelompok sebenarnya seseorang itu tidak terlalu feminin, tidak terlalu maskulin, dan tidak mau mengelompokkan dirinya sebagai saya ini perempuan dan saya mau feminin, atau saya perempuan saya mau maskulin, atau saya laki-laki saya mau harus maco, tapi saya merasa saya tidak harus menonjolkan salah satu
sisi yang ada pada diri saya. Oke. Kalau dikasih gambar nih, kalau dikasih gambar ini, teman-teman bisa mengidentifikasi jenis kelaminnya. Yang mana laki-laki, yang mana perempuan? Kalau diberi gambar Enggak, ini, Mbak. bisa identifikasi jenis kelamin. Bisa kali kan? Secara fisik. Jenis kelamin kan secara fisik nih. Harus Iya, ya bisa Mbak, cuma kalau di gambar ini udah kayaknya kebanyakan yang transgender. Jadi ragu ya, karena ternyata kita nggak selalu ketemu dengan perempuan feminin atau laki-laki maco, dan ternyata walaupun mungkin mereka ini adalah minoritas, tapi ada kelompok orang yang kita bingung untuk mendefinisikan jenis kelaminnya, atau kita bingung untuk mengelompokkan dia sebagai kategori gender yang mana. Nah, dan ini jawabannya teman-teman. Ini kalau teman-teman bisa lihat, sangat luas ya. Ada yang namanya straight female. Jadi straight female itu adalah seseorang yang terakhir sebagai perempuan, punya ketertarikan seksual kepada lawan jenis, yaitu laki-laki, dan menampilkan dirinya sebagai perempuan, artinya feminin. Ada juga yang namanya transboy. Kenapa transboy? Karena di beberapa negara mereka diberikan hak untuk mengidentifikasikan atau mendefinisikan identitas mereka. Jika misalnya mereka merasa nih terakhir sebagai perempuan nih, mereka terakhir sebagai anak perempuan, tapi mereka setelah usia 15 tahun, kalau saya tidak salah, punya hak untuk bilang kalau saya ini adalah laki-laki, walaupun saya terakhir sebagai perempuan. Dan mereka menyebut dirinya sebagai kelompok transboy. Oke, transmale. Ada tuh yang paling atas tengah. Jadi kita kalau lihat dia sekilas ya benar-benar seperti anak atau remaja laki-laki pada umumnya. Tapi ternyata dia adalah transmale. Artinya dia tidak terlahir sebagai laki-laki, tapi punya ekspresi gender. Nanti teman-teman akan belajar nih di pertemuan kedua tentang yang namanya identitas gender, ekspresi gender, dan ketertarikan seksual. Dan ternyata itu tidak selalu berbanding lurus dengan jenis kelamin yang mereka miliki ketika mereka lahir. Oke. Gender akhirnya akan membawa yang namanya stereotype yang membuat kita membagi nih perempuan atau yang memiliki sifat feminin itu lebih cocok untuk mengasuh, merawat, kemudian lebih sensitif, kemudian domestik, kemudian mampu bertanggung jawab. Kemudian laki-laki itu keras, kemudian rasional, selalu ada di sektor publik, aktif, dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah melekatkan gender tertentu pada satu jenis kelamin, akhirnya kita akan memberikan imbalance power terhadap gender tertentu. Artinya nanti teman-teman juga akan belajar di pertemuan ketiga tentang dominasi maskulin. Bagaimana kita mengagungkan maskulinitas yang dilekatkan pada laki-laki. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, saya minta salah satu dari kalian untuk memberikan simpulan dari perkuliahan kita pada hari ini. Silakan, siapa yang bisa memberikan simpulan? Teman-teman. Saya, Mbak. Oke. Silakan. Tapi kalau salah maaf ya Mbak, mohon dikoreksi juga Mbak. Tidak apa-apa. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kesempatannya yang diberikan kepada Ibu Dioni untuk saya menyimpulkan isi perkuliahan kita pada hari ini. Ada banyak hal yang menarik yang saya tangkap dari perkuliahan kita kali ini. Dan itu bakal saya bahas satu persatu. Yang pertama, kita dituntut untuk mengetahui apa sih
perbedaan antara seks dan juga gender. Nah, dari perkuliahan kita kali ini saya mengetahui bahwa seks tersebut adalah kayak hal yang berkaitan dengan fokus biologis seperti alat kelamin pada ciri manusia. Nah, itu dibedakan misalnya pada perempuan itu ditandai dengan adanya kayak payudara, vagina, dan lain sebagainya. Dan untuk laki-laki itu ditandai dengan dengan penis, dengan testis dan lain sebagainya. Dan Mbak tadi, saya cukup setuju dengan pendapat Mbak tadi yang mengatakan bahwasannya jenggot atau kumis tidak bisa menjadi patokan hal tersebut menjadi sebuah seks, karena banyak beberapa perempuan yang memiliki ciri memiliki kumis dan sebagainya. Contohnya kita ketahui sendiri dari artis dangdut Indonesia yaitu Iis Dahlia. Terus yang berikutnya, Mbak menjelaskan juga dari penempatan ataupun ciri-ciri dari beberapa ciri-ciri dari seks tersebut, yaitu ada kayak laki-laki, perempuan, dan trans apa tadi, agak lupa saya Mbak. Nah, laki-laki perempuan itu sudah umum kita pahami seperti yang kita kenal selama ini. Dan untuk trans yang tadi itu cukup tertarik juga karena Mbak memberikan contoh dari Lucinta Luna dan sebagainya. Nah, terus yang berikutnya, saya tertarik juga lagi Mbak memberikan contoh bahwasannya sebenarnya banyak kategori-kategori penyebutan ataupun istilah untuk menyebutkan sesuatu yang selama ini kita kenal sebagai hanya mungkin dia tomboy, lesbi, dan sebagainya. Ada kayak istilah transboy dan sebagainya. Dan itu memang kita bahas tadi agak lebih singkat dan harapan saya ke depannya mungkin itu bakal dibahas lebih berkelanjutan lagi. Dan kesimpulan akhir dari perkuliahan ini, menurut saya perkuliahan tentang seks, gender, dan media gender ini sangat menarik untuk kita pribadi, bukan hanya untuk perkuliahan kita saja, tapi untuk kehidupan kita ke depannya. Karena kita ketahui juga mereka ada di antara kita, mereka hidup di antara kita. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, bagaimana cara kita untuk bisa berbaur dengan mereka, bekerjasama dengan mereka, berteman mereka, dan bagaimana cara kita untuk menyikapi mereka. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Aryan. Kita beri dulu applause untuk Aryan karena sudah menyimpulkan dengan baik perkuliahan kita pada hari ini. Oke, teman-teman, kita sangat singkat untuk bertemu 2 SKS secara virtual, maka nanti teman-teman bisa mengakses referensi yang ada di e-learning untuk menjadi tugas mandiri teman-teman membaca referensi terkait materi perbedaan seks dan gender. Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan untuk materi kedua kita, ketertarikan seksual, identitas gender, dan ekspresi gender. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.